Bro, cinta tuh emang gila ya. Kadang hal yang nggak masuk akal bisa kejadian cuma gara-gara cinta. Bahkan orang rela ngasih segalanya buat orang yang mereka sayangin. Ya nggak sih? Cinta itu soal keyakinan. Dan keyakinan itu yang bikin kita berani ngelakuin apa aja. Nggak ada yang salah kok kalau kita kasih segalanya buat orang yang benar-benar tepat, atau kalau kita lakuin dengan ikhlas. Nggak cuman cewek, cowok juga sering banget ngorbanin segalanya, bahkan sampai habis-habisan buat orang yang mereka cintai. Tapi ya kadang akhirnya malah nyesek kalau ternyata ngasihnya ke orang yang salah. Tapi kalau dipikir-pikir, yang paling sering total dalam cinta itu emang cewek. Secara sosial dan budaya, dari dulu cewek butuh kepastian sebelum bisa ngasih segalanya. Nah bro, ada 3 hal yang bikin cewek rela menyerahkan segalanya. Penasaran? Jangan di skip ya, let's go. Oke bro, sebelum masuk ke tipsnya, ada satu hal penting dulu nih. Pertama, gua mau kasih disclaimer dulu. Kayak yang gua bilang sebelumnya, lu harus nemuin orang yang tepat dulu bro, oke? Gua nggak bakal asal kasih tips tanpa ngingetin ini dulu. Karena kalau cewek udah nyerahin segalanya, pastiin dia emang pasangan yang bener buat lu. Jangan main-main bro, soalnya yang paling rugi itu yang udah ngasih semuanya, tapi malah ditinggalin. Masuk ke poin pertama bro, sentuh dia di hatinya. Kelihatan klise ya, pasti ada yang langsung mikir, ya iyalah gitu mah semua orang juga tahu. Tapi kenyataannya, banyak yang cuma nyentuh kesukaannya doang, bukan hatinya. Makanya masih ada narasi bahwa buat dapetin cewek tuh harus pakai harta. Padahal duit doang nggak cukup bro. Itu cuma nyentuh keinginannya, bukan hatinya. Kalau mau bener-bener nyentuh hati, butuh tindakan nyata. Nggak cukup cuma modal gombalan doang. Cinta itu abstrak, nggak bisa dibuktikan cuma lewat kata-kata. Makanya tindakan dan sikap itu kuncinya. Gue juga sering kepikiran, kenapa bad boy lebih ngerti soal kepekaan? Apakah karena mereka sering deket sama banyak cewek, jadi lebih tahu apa yang disukai wanita? Atau mereka emang sengaja belajar? Gue juga nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, yang bikin cewek tersentuh itu aksi nyata bro. Dan ya, salah satunya adalah romantisme. Tapi romantis bukan berarti harus mahal atau lebay ya bro. Hal kecil yang dia harapkan tapi nggak perlu diutarain, itu yang bikin dia ngerasa dihargai. Cewek bakal nyaman sama cowok yang ngerti apa yang dia butuhin tanpa harus diminta. Begitu dia ngerasa aman sama lu, percaya deh bro, lu bakal jadi prioritas utamanya. Paham kan? Udah nggak ada lagi tuh alasan sibuk buat nggak bales chat. Masa seminggu penuh nggak ada waktu buat sekadar ngechat atau telepon. Kalau lu udah jadi prioritas utama dia nggak bakal pakai alasan kayak gitu. Bahkan tanpa lu minta, dia yang bakal ngehubungin duluan, karena dia udah yakin mau bareng sama lu. Sebaliknya, kalau dia masih ragu sama perasaannya, jangan buru-buru kasih segalanya. Jangan maksa diri buat cewek yang masih belum jelas sama perasaannya ke lu. Nah, gimana caranya nyentuh hati cewek? Gini bro, tiap cewek punya love language yang beda-beda, tergantung kepribadiannya. Yang paling tahu soal ini ya, lu sendiri dan bukan gua, bukan orang lain. Apalagi kalau lu lagi PDKT atau pacaran, ya pasti lu yang harus belajar dan peka. Tapi kalau secara umum nih, cewek tuh paling tersentuh sama cowok yang punya inisiatif tinggi. Percaya deh bro, ini erat banget sama yang namanya kejutan. Entah itu kejutan kecil atau perhatian yang dia nggak perlu minta, tapi lu udah paham duluan. Itu yang bikin cewek meleleh. Apa bentuknya? Ya lu yang paling tahu. Gua di sini cuman kasih dasar-dasarnya, eksekusinya tetap di tangan lu. Intinya, kalau mau nyentuh hati cewek, jangan pasif. Ambil inisiatif, tunjukin kalau lu beneran peduli. Lanjut ke poin kedua, yaitu bisa ngerubah dia bro. Harusnya gue tambahin nih, bisa ngerubah dia ke arah yang lebih baik. Tapi ya, karena sekarang baik dan buruk itu relatif ya bro, tergantung perspektif masing-masing. Realitanya, ada juga cewek yang berubah ke arah negatif tapi malah makin loyal sama cowoknya. Intinya, bukan soal berubah ke arah baik atau buruk, tapi soal perubahan itu sendiri. Kalau cewek merasa dia berubah gara-gara seseorang, itu tandanya dia udah punya keyakinan sama orang itu.
Makanya banyak kasus di mana seseorang bisa ngontrol pasangannya cuman karena dia dianggap sebagai sosok yang layak diikuti. Tapi, ya masa gua nyuruh kalian buat ngerubah cewek ke arah negatif? Jelas enggak bro? Yang mau gua sampaikan adalah kalau lu bisa membawa perubahan yang positif dalam hidup dia bakal mulai ngelihat lu sebagai pasangan hidup. Sekarang gua kasih tahu satu rahasia. Cewek itu paling anti berubah karena orang lain, termasuk sama sesama cewek. Mereka punya pendirian sendiri. Jadi kalau cewek yang lu deketin masih ngomong, "Kita kan masih pacaran, jangan ngatur-ngatur aku. Aku nggak suka dilarang-larang. Belum jadi suami udah kebanyakan aturan." Nah, ini lampu kuning bro. Artinya dia belum benar-benar anggap lu sebagai pasangan hidupnya. Dia belum kasih perasaannya sepenuhnya buat lu. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi ya bro. Sebaliknya, kalau cewek mau berubah karena lu dan mulai nurut, itu tandanya dia udah siap buat nyerahin segalanya ke lu. Tapi gimana caranya bisa ngerubah dia? Oke, gua setuju. Gak ada yang bisa ngerubah kepribadian orang lain. Yang bisa ngerubah seseorang ya dirinya sendiri. Tapi perubahan itu ada triggernya, ada contoh yang bisa dia ikuti. Artinya lu harus jadi contoh dulu. Lu gak bisa nyuruh dia berhenti main Facebook, tapi lu sendiri masih aktif scrolling Facebook tiap hari. Lu gak bisa ngelarang dia ngelakuin sesuatu, tapi lu sendiri masih lakuin hal yang sama. Jangan pernah berhenti kasih contoh yang baik ya bro. Karena bagaimanapun juga, di mata masyarakat yang bakal disalahin tetap cowok. Kenapa? Karena cowok adalah pemimpin buat cewek. Kalau cowoknya cuman mikirin paha sama dada, ya jangan heran kalau cewek juga bakal nunjukin paha dan dada mulu. Lanjut ke poin ketiga bro, tunjukin sisi dominan lu. Dominasi di sini bukan soal jadi bosi atau ngatur-ngatur ya, tapi lebih ke gimana lu bisa jadi pemimpin, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat hubungan lu. Dominasi ini mencakup banyak hal kayak punya jiwa kepemimpinan, cerdas secara emosional intelektual, bisa ngontrol situasi, tetap tenang dan tegas ngambil keputusan, nggak gampang terpengaruh atau malah nurut ke cewek terus. Cewek bakal ngerasa aman dan nyaman kalau ada cowok yang bisa mimpin. Itu udah bawaan alami mereka bro. Mereka bakal menyerahkan segalanya kalau ngerasa udah ketemu pria yang tepat. Tapi gimana caranya nemuin cewek yang bakal setia? Jawabannya simple bro. Bukan dicari, tapi disiapin. Gua inget banget kata guru gua, nyari jodoh itu bukan soal keliling dunia, masuk klub sana sini, atau milih-milih kayak seleksi CPNS, tapi soal memperbaiki diri. Dan gua makin sadar, banyak banget hubungan yang gagal karena mereka belum siap secara mental kepribadian waktu milih pasangan. Contohnya, cowok yang PDKT pakai duit. Ya jangan kaget kalau yang dia dapet cuman cewek yang peduli duit doang. Terus pas akhirnya dimanfaatin, marah. Padahal dari awal, lu yang nyari cewek tipe begitu. Makanya, perbaiki diri dulu sebelum nyari pasangan. Karena ketika cewek mutusin buat nikah sama lu, itu artinya dia udah nyerahin hidupnya ke lu dan orang tuanya juga udah kasih tanggung jawab ke lu. Jadi wajar banget kalau tips yang gua kasih ini soal gimana kita sebagai cowok harus siap jadi pemimpin. Cewek nggak bakal nurut sama cowok yang cuma bisa nyuruh larang doang, tapi dirinya sendiri masih berantakan. Jangan kebanyakan mikirin, dia bakal nyerahin semuanya nggak ya? Kalau lu layak, itu bakal terjadi dengan sendirinya. Kalau cowoknya nggak pantas, bahkan dalam Islam pun cewek boleh minta cerai. Jadi, paham kan? Terakhir gua mau ingetin, cinta itu soal keyakinan. Keyakinan itu yang bikin kita rela ngelakuin apa aja. Tapi hati-hati sama keyakinan itu. Semangat terus, pejuang cinta. Jangan lupa bahagia. See you next time bro.